Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat Nadiyin dimanapun kalian berada. Hari ini kita berkesempatan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol bersama Rois Surya MBCNU Purwosari, yaitu Abah Haji Afif. Kita sapa dulu, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya sehat. Abah Yai Haji Afif ini adalah Rois Surya MBCNU yang terpilih lagi begitu ya, terpilih lagi setelah periode kemarin telah demisioner kayak gitu. Nah, mungkin langsung saja mohon izin untuk tanya-tanya sedikit, Abah. Ngomong. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah di MBCNU itu strukturnya itu seperti apa? Ada siapa saja yang di sana, yang ada di struktur, kemudian jabatannya apa saja kayak gitu sampai ke bawah. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa struktur di MWC dimanapun sama, karena mengacu pada ADART yang ada di hasil muktamar. Jadi jajaran tertinggi itu Mustasyar. Dan alhamdulillah sekarang Purwosari penuh mustasarnya, ada 10 orang. Terus ditambah Rois, jajar Rois. Kebetulan saya sebagai Rois Surya terpilih. Wakil Roisnya Yai Kartawi, wakil Rois 2-nya Yai Mustain, wakil Rois 3-nya Gus Fakhrul Rozi. Ditambah lagi Katib 4 orang, ditambah lagi Akwan Surya. Terus di bawahnya ada struktur ketua dan sampai badan lembaga. Oh, berarti sama gitu dari atas sampai bawah itu. Dalam artian memang kita harus menganut pada ADART yang sudah ditetapkan dari PBNU seperti itu ya kira-kira. Iya, betul. Karena memang kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi makanya kemarin sempat di jajaran Mustasyar itu kita ingin memasukkan lebih dari 10 karena kuotanya maksimal 10. Akhirnya ada seorang kiai yang tidak bisa masuk jajaran Mustasyar, akhirnya kita masukkan di Akwan Surya, dari pembantu Surya. Jadi ya bukan karena apa, karena memang kuotanya sudah maksimal 10 orang. Ngeten Abah Yai, saya mungkin pengen memflashback sedikit, ada beberapa prestasi atau kesuksesan mungkin ya dari MBC yang lalu. Nah, ini kira-kira masih bisa diteruskan atau malah bisa dikembangkan untuk periode yang sekarang? Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Ya, terima kasih. Harus bisa. Jadi kuncinya itu sebenarnya, kenapa Purwosari tahun kemarin itu luar biasa. Dari yang periode sebelumnya kita itu ada di 2 terbawah. Jadi grade-nya itu ranking ke-18. Sekarang menjadi ranking kedua. Ranking kedua se-PCNU Kabupaten Pasuruan. Salah satu kunci suksesnya adalah kerja bareng, sukses bareng. Karena MBC Purwosari ini tidak didominasi oleh satu orang ketua, 1 orang Rois, tidak. Jadi semuanya kerja. Bahkan kita libatkan semua banom dan lembaga yang ada di MBC Purwosari untuk mengaktifkan semua kegiatan, termasuk Nun Sewu, Banser, Ansor ini termasuk membackup penuh kegiatan-kegiatan di MBCNU Purwosari. Jadi makanya kalau dibilang sukses, ya sukses bersama sebenarnya. Bukan milik saya, bukan miliknya Pak Haji Sutaji, tapi kita semua NU dan badan otonom lembaga yang ada dan lajnah yang ada di Purwosari semuanya ikut terlibat di dalam kesuksesan itu. Dan alhamdulillah kayaknya sekarang bertambah banyak ini untuk periode ini anak-anak mudanya. Nah, itu memang tantangan kami karena ke depan kita butuh personel-personel yang mumpuni, apalagi tantangan ke depan semuanya serba IT. Makanya kita merekrut anak-anak dari Ansor yang punya kemampuan untuk itu, bahkan dia tidak menutupinya juga dari kalangan mahasiswa yang memang punya hiroh di NU. Kita rekrut semuanya untuk sama-sama bekerja sama dengan saya dan Pak Haji memajukan NU di Purwosari. Dan yang
selama ini kami menginginkan dengan Pak Haji Sutaji bagaimana kita ke depan NU di perusahaan ini bisa ranking 1 katakan karena tidak bukan mimpi sekedar mimpi, itu bisa diwujudkan karena memang potensi Purwosari untuk ke nomor 1 itu sangat lebar, iya sangat luas, sangat mungkin sekali. Jadi mungkin, dan kita memang sudah menyusun strategi, diantaranya satu program dan kegiatan, program-program yang ada yang dikembangkan, terus ditambah kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk yang tidak kalah pentingnya kita membangun fasilitas-fasilitas yang ada di NU ini kita maksimalkan, termasuk yang kantor NU. Insya Allah tahun ini kita sudah punya aula, rumah sakit NU, klinik NU, dan yang terakhir ini kita sudah MUU sudah survei Numat NU Maret itu kita sudah mulai tahap survei. Mudah-mudahan kita berhasil, dan insya Allah mungkin 2 tahun lagi lah kita punya NU Maret di Purwosari. Amin ya Allah. Kemudian ini Pak Yai, terkait kira-kira ada nggak resiko-resiko yang sudah dibayangkan dan harus dihadapi kayak gitu? Yang pasti banyak. Jadi resiko itu baik secara internal maupun eksternal ya banyak. Salah satunya diantara kalau internal kita soal SDM. Jadi di Purwosari ini ada satu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi SDM di NU di Kecamatan Purwosari, ketika kita punya 19 ranting, ternyata kualitas ranting itu dari 19 itu tidak sama, tidak merata. Makanya ini tantangan kita bagaimana meratakan semuanya ke 19 ranting ini punya kemampuan yang sama. Kita harus genjot yang belum, termasuk diantara ukurannya, parameternya, suksesnya di NU di ranting itu menjadi sukses di MBC. Salah satu di ranting yang sukses itu diantaranya program kegiatan, termasuk penggalangan dana. Karena tidak NU ini tidak bisa punya kegiatan, tidak bisa mengadakan ya kegiatan kalau tidak didukung oleh dana. Otomatis kita dan NU menggerakkan bagaimana dana dari masyarakat ini bisa kita kumpulkan sehingga kita bisa mengadakan kegiatan dan acara-acara. Terus yang kedua, tantangan eksternal. Purwosari ini luar biasa ya. Semuanya ada di Purwosari. Apapun ada. Macam-macamnya juga ada. Jadi bagaimana kita mengatasi ini, termasuk aliran-aliran yang di luar NU ini macam-macam, paham-paham di luar NU di Purwosari ini semuanya ada. Dan tidak ini menjadi penghambat kita. Oleh karena itu kita sudah punya strategi, sudah punya saya sudah menyusun dengan Pak Sutaji bagaimana strateginya, langkah-langkahnya apa. Di antaranya kemarin yang kita resmikan, kita mewajibkan semua ranting-ranting harus punya pengurus anak ranting. Kenapa? Salah satu alasan saya ingin NU itu bisa menjangkau sampai di titik yang di bawah, paling bawah. Jadi masyarakat terbawah itu bisa disentuh oleh NU. Makanya kita harus punya pengurus di tingkat RT itu semuanya ada. Dengan itu kita, ya betul, kita bisa mendeteksi sedini mungkin apa yang di masyarakat. Yang kedua, kemarin kita juga menyusun, kita sama sudah tahu juga, Purwosari dengan macam-macamnya, dengan kiai-kiai yang nggak sama, akhirnya semua kita satukan. Semua kiai-kiai di Purwosari, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh masyarakat di Purwosari, kita masukkan di dalam pengurus. Dengan satu tujuan, ini aset Purwosari harus dikumpulkan, ini kekuatan Purwosari. Kalau kita tidak dimasukkan, maka energi kita terpecah hanya gara perbedaan sedikit, karena apa dan apa. Ini menjadi kendala kita. Makanya kita harus masuk dalam satu jamiah, satu wadah yang sama, kolaborasi, bersatu, bersinergi, membangun NU di Purwosari. Nah, begitu. Mungkin selanjutnya yang bikin saya tanyakan adalah harapan besar untuk MBC NU di periode ini. Ini kira-kira apa ya? Harapannya banyak sih. Angan-angan lah apa ya yang belum tersampaikan kayaknya kira-kira. Ya kita bisa lihat dari bidang per bidang ya. Dari bidang per bidang, soal keagamaan umpamanya, yang keagamaan. Salah satu yang belum
maksimal kita angan-angan saya, satu diantaranya adalah Lailatul Tima. Ini orang menganggap mungkin sepele ya, apa sih Lailatul Tima? Oh ternyata ini tidak sesuatu yang sepele. Lailatul Tima ini satu kegiatan Jamiah NU yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Ternyata manfaat dan faedahnya luar biasa. Saya bisa mendeteksi ranting-ranting yang tidak mengadakan Lailatul Tima itu pasti kondisi rantingnya tidak maju, tidak maksimal. Tapi ya kurang maksimal. Tapi kalau yang aktif kegiatannya, satu rantingnya berarti sudah mumpuni, maju, dan apa namanya, kendala-kendala di masyarakat itu dengan sendirinya akan hilang. Tantangan-tantangan di masyarakat. Tapi kalau NU tidak ada kegiatan, diam aja. Ada namanya toh, ada NU ranting apa, tapi kegiatannya nggak ada. Orang akan mengatakan di sini ada apa nggak tahu. Tapi kalau Lailatul Tima di desa-desa setiap 1 bulan sekali digaungkan Lailatul Tima, satu desa berkumpul, orang akan tahu di sini NU-nya aktif. Jadi yang lain takut. Itu salah satu di bidang keagamaan. Dan yang kedua di bidang apa yang sekarang menjadi perhatian kita, ekonomi. Apalagi PBNU sudah menggalakkan kemandirian NU. Jadi NU harus mandiri. Dimulai kemarin muktamar di Lampung kemarin, itu satu contoh kemandirian NU bahwa NU coba tidak minta bantuan pada negara. Urunan, kan dimulai dari urunan itu. Dari ranting kita tarik urunan untuk muktamar. Belum pernah ada sejak dulu. Jadi muktamar sejak dulu itu ditanggung negara. Diberi subsidi negara. Baru kemarin kita narik ke ranting-ranting untuk muktamar, untuk membiayai kiai kita yang bermuktamar di Lampung, kita urunan. Dalam rangka apa? Kita ingin menggerakkan kemandirian. Jadi itu contoh. Jadi NU kita diajari bagaimana NU bisa mandiri. Ternyata juga bisa. Dan alhamdulillah juga sukses. Jadi ke depan juga di Purwosari begitu. Kemandirian NU ini salah satu indikatornya banyak. Di antaranya yang apa ya? Kegiatan yang wajib dijalankan di NU Purwosari, di MWC terutama, ini kan koin. Nah, koin ini satu-satu usaha kita untuk kita ingin NU itu mandiri, tidak bergantung pada siapa, tapi bergantung pada diri kita sendiri. Kita punya jamiah dan kita punya jamaah. Warga NU ini kita libatkan semuanya merasa memiliki. Kita warga NU, saya punya NU, saya ikut kontribusi uang 1.000, 2.000, 3.000 per bulan. Dengan itu kita mengumpulkan untuk kita semua juga uang itu. Jadi ini contoh ya di Purwosari yang sudah seperti itu, yang jalan. Insya Allah kegiatannya aktif semuanya, bahkan sampai banom-banomnya hidup semua karena didukung satu yaitu sumber dana, sehingga semuanya bisa mandiri. Tapi ya itu tadi balik, kalau yang tidak punya anggaran, jadi ya sudah susah akan mengadakan kegiatan apapun. Dan kita tidak terus-menerus, tidak ingin terus-menerus kita menggantung pada pemerintah, pada apapun, tidak. Kita ingin mandiri. Ke depan NU kita biasakan mandiri. Kita biaya sendiri, kita usaha, kita ikhtiar untuk diri kita sendiri. Jadi ini memang sudah dari PBNU, memang NU maju itu indikatornya itu sudah bisa mandiri. Salah satunya diandal begitu ya. Kalau misalkan nih, koin NU itu kan saya sudah lihat gitu apa ya ini di beberapa tempat, misalkan ada itu kadang di warung, beberapa warung itu juga ada ternyata itu kan koin NU. Itu terserah siapa saja ya yang nyumbang, artinya kan begitu ya, terserah siapa saja untuk umum gitu ya, nggak harus dalam tanda kutip nggak harus orang NU itu sendiri. Ya, asalnya memang koin itu diperuntukkan untuk jamiah, untuk jamaah kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan memang untuk siapapun orang yang punya respect, punya hero, punya punya kepedulian terhadap NU juga kita tidak menutup itu kalau mau nyumbang. Tapi yang pasti koin itu sasarannya dari jamaah untuk jamaah juga, dari jamaah untuk jamiah dan untuk jamaah akhirnya. Jadi dari warga kita masukkan ke jamiah NU secara organisasi, kita kembalikan pada jamaah lagi. Jadi ya seperti itu. Kalau orang lain ya monggo-monggo saja.
Memang kita juga punya sebenarnya. Non sewu, perusahaan ini punya sebenarnya. Aset yang tidak pernah kita sentuh, belum. Karena satu, kita tidak punya anggaran untuk menyentuh itu. Kita punya wakaf tanah yang sangat luas. Di ini di Grand Land di Martopuro, iya perumahan Grand Land itu. Itu sebenarnya secara akad itu sudah sah karena sudah dihibahkan pada NU Purwosari. Bahkan saya sendiri yang menerimanya bersama pengurus NU yang lalu, dan kebetulan karena tidak punya anggaran, buat apa tanah seluas ini? Untuk apa kalau MBC Purwosari? Mungkin akhirnya sudah saya limpahkan, saya tawarkan ke PCNU Pasuruan. Beliau juga sanggup menerima. Cuman ya mungkin masih terkendala terkendala masalah legalitas tanah itu sendiri yang belum ada surat-surat resminya, cuma hanya sebelas lisan saja. Dan konon katanya, saya juga belum tahu pasti, di PCNU mau dihibahkan lagi ke YUNU atau STAIS NU. Itu untuk praktikum atau untuk apa nggak tahu saya. Pokoknya ya mungkin untuk ma'arif NU, pokoknya untuk pendidikan. Iya. Karena itu memang di sebelahnya kita punya SD NU milik Ma'arif NU cabang Pasuruan. Yaitu. Berarti sebenarnya sangat banyak sekali harapan-harapan yang sebenarnya perlu direalisasikan untuk ini. Salah satunya tadi itu ya, untuk pembangunan SDM ya, terutama betul. Itu nggih. Iya, betul. Karena memang SDM ini kan kalau kita telisik lebih dalam itu memang sangat penting sekali untuk untuk kemajuan sebuah organisasi sebelum kita benar. memajukan infrastruktur dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ya, yang tidak kalah penting sekarang ini juga ada di samping SDM itu, ini juga nanti yang menjadi bahan harapan kami bersama, bahwa selama untuk periode kami ini untuk periode saya dengan Pak Sijati ke depan ini, saya ingin punya angan-angan, punya impian dengan Pak Haji Sutaji bahwa bagaimana NU ini tingkat kekompakannya dengan Banom dan lembaga luar biasa. Ini karena kenikmatan itu, keberhasilan itu kita rasakan. Akhirnya bagaimana kita membuat NU di Purwosari lebih solid lagi. Seperti di dalam rumah aja, kita ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, ada kakaknya, itu seperti dalam rumah tangga. Ketika kompak dalam satu rumah itu, maka apapun yang nggak bisa dilaksanakan pasti bisa semua, insya Allah. Iya. Dan itu tidak mudah ya, apalagi saat ini kondisi tahun politik ini. Kita harus menuju tahun politik, mulai tarik menarik, suruh menyurung dan seterusnya ini. Jadi tidak harus ya. Jadi kalau mau ikut arus juga bermasalah, tapi kalau terlalu kaku juga bermasalah nanti. Jadi kita harus gimana ya yang lurus saja pokoknya. Tapi yang penting pokoknya NU harus solid secara organisasi dengan Banom. Karena apa? Jangan sampai kejadian yang dulu setelah pasca ada tahun politik kita bercerai-berai karena beda ini, beda itu, sehingga ya nggak solid lagi. Saya tidak berharap seperti itu. Ini mensolidkan, merukunkan secara NU secara utuh di NU sendiri, di MWC dan Banom-Banom yang ada dan lembaga Lajnah. Ini tidak sesuatu yang mudah, karena kita nyadari, bukan saya, orang-orang yang di NU ini semuanya orang pintar-pintar, orang-orang pintar semua. Jadi saya hanya hanya mengajak aja lah. Yang lain sudah bisa orang-orang pintar semua. Kalau kita atur sendiri juga nggak mungkin, nggak bisa sih orang-orang pintar. Ya kita kompromi aja. Siap. Mungkin terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini, pesan-pesan untuk
teman-teman NU dimanapun berada lah, khususnya di MBC NU Purwosari sendiri, itu apa kira-kira? Karena melihat semakin kesini kok semakin, alhamdulillah semakin banyak gitu yang bisa merapat atau sudah mau merapat begitu ya. Apalagi di Ansor itu saya lihat banyak sekali yang mau merapat ke Ansor itu, mau ikut gabung maksudnya. Iya betul. Sampai kemarin itu apa? Ada salah satu organisasi lain, saya tidak menyebutkan begitu ya. Salah satu organisasi lain melihat kekompakan anak muda NU khususnya di Ansor itu sangat senang sekali dan ingin masuk gitu loh, ingin gabung sama Ansor gitu. Wah, aku seragamnya keren nih, ngoten ya. Kegiatannya ya keren-keren, aku iso gabung apa ora gitu katanya. Enggak apa-apa, ayo gabung aja gitu. Tapi kan ada itunya, ada diklatsarnya kalau banseran gitu ya Pak. Enggak apa-apa itu, sampean ikut kegiatannya dulu aja ya. Akhirnya teman-teman yang seragamnya nganggur itu saya kasihkan apa? Saya minta saya kasihkan ke beliau. Saya juga ada celana yang nganggur saya kasihkan ke beliau. Jadi alhamdulillah sampai sekarang walaupun belum mengikuti diklatsar, kata memang belum ada belum diagendakan aktif sampai sekarang Bang. Jadi ngepam di berbagai tempat di Purwosari itu ikut gitu. Iya. Alhamdulillah sangat senang sekali gitu. Alhamdulillah ya. Ya memang saya iya. Terutama menurut saya Bu, pesan sebelum saya pesan saya ini, saya salut dan respect sekali, aplaus untuk Ansor dan Banser. Saya amati 5 tahun terakhir ini luar biasa. Bahkan insya Allah semua di ranting NU sudah ada Ansor, Bansernya sudah ada. Bahkan sekarang merambat ke turunnya ke bawahnya Ibnu dan IPPNU, hanya tinggal 2. Saya tanya pada ketuanya, tinggal 2 yang dereng ada pelantikan, semuanya sudah. Ini 1, alhamdulillah. Jadi memang itu, dan itu menjadi harapan saya bagaimana Purwosari ini berdaya semua, organisasinya juga berdaya. Bahkan impian saya memang bagaimana NU ini semuanya dan bahan-bahannya bisa besar. Karena kalau semuanya besar, semua lini kita yang punya, kita mau apa, merencanakan apa, sudah tidak ada kendala. Kita yang berkuasa di sini. Jadi kita mau apa saja, melakukan kebaikan apapun dengan mudah kita laksanakan. Jadi itu harus mulai dari, yaitu kita bagaimana NU-nya dan banom-banomnya solid dan semuanya ada di, bahkan alhamdulillah ya, yang kabar kemarin kemarin kita musran pelantikan NU di Yoso di Karangrejo di Sumberjo. Saya kaget, loh kok bansernya banyak. Saya pikir dulu di sini markasnya ada HTI, ada ormas yang lain dan yang lain itu banyak. Oh, bisa niki tiang-tiang seneng melok banser. Nah ini alhamdulillah, ini harus kita apresiasi betul, karena memang kalau ini enggak kita langsung kita respon, ini nanti mereka ya ditamani orang lain. Makanya alhamdulillah ini ke depan ya seperti itu harapan, mudah-mudahan kita bisa tetap kompak dengan bersatu ini, insya Allah tidak ada yang termasuk berdaya kompak dan berdaya di bidang keuangan juga, karena mau tidak mau ini semuanya juga kalau mau harus kokoh dalam finansialnya, ekonominya. Betul, ya. Lagi kembali ke tema besarnya BCNU, kemandirian jamaah untuk kemandirian jamiah untuk keberdayaan jamaah. Betul sekali. Itu makanya itu jargon itu kita buat di konferensi MBC kemarin ya seperti itu. Bahkan ini tahun depan adalah tahun kita berdaya, tahun kita mandiri. Salah satunya yaitu tadi dimulai dari koin, harus semuanya aktif di semua ranting. Kalau itu hidup, insya Allah MBC-nya juga hidup dan banom-banomnya juga hidup. Dan kegiatannya akan bisa alhamdulillah lancar. Matur nuwun, Pak Yai. Amin. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Dan sukses lancar. Amin. Bisa MBC tidak ada kendala apa. Amin. Capai semua harapan-harapan keinginan. Amin. Ya, terima kasih teman-teman Nadiin dimanapun kalian berada. Lanjut lagi di video selanjutnya, kita bahas lainnya tentang MBC NU.
Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ngomong bang. Aduh. Kurang lagi nih. Hah? Iya. Saya sih ketemu di Cek. Kalau menggunakan STM. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nunet. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Nadiyin semuanya, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol dengan salah satu Rois Surya. Rois Surya, waduh cekat nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.